Salam sejahtera sahabat restorasi jiwa. Saat ini kita akan membahas program ulang pikiran kita dan jadilah pengendali atas diri sendiri. Mungkin kita sering bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saat ini kita benar-benar telah mampu mengendalikan pikiran kita? Siapa sebenarnya yang selama ini mengendalikan pikiran kita? Dan bagaimana cara kendali itu masuk? Serta bagaimana cara memprogram ulang dari kendali itu? Dengarkan pembahasan ini sampai tuntas. Sahabat restorasi jiwa, mari kita bahas sebuah konsep yang selama ini mungkin belum diketahui atau belum disadari dan sepatutnya diperkenalkan sehingga semakin banyak orang yang mengetahui dan merasa penting untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Sejalan dengan pembahasan kita sebelumnya tentang keinginan untuk mendalami hukum-hukum semesta dan tentang kekuatan pikiran. Saat ini kita lanjutkan pembahasan sebagai penambahan wawasan agar semakin memahami alur dan cara kerja pikiran kita, sehingga semakin mampu mengenali dan mengendalikan dan bisa selaras dengan hukum-hukum semesta, dengan tujuan akhir dapat memberikan kepada kita kemampuan menciptakan tingkat kepercayaan diri, kesuksesan, dan kemakmuran yang sejatinya adalah hak kita. Kita sepatutnya memahami langkah-langkah kecil ini sehingga kita mampu mengambil kendali atas pikiran kita atau mampu terlibat secara sadar dan melibatkan kekuatan-kekuatan pikiran dalam mengendalikan kehidupan kita sesuai harapan penciptaan kita. Sahabat restorasi jiwa, percaya atau tidak, dunia yang kita tempati ini dipenuhi dengan pengaruh. Akan selalu ada orang atau kelompok yang berusaha terus-menerus saling berebut kendali. Mereka akan terus saling mencoba untuk menembus pikiran bawah sadar dan menjadi pengendali, dan celakanya kita ada di dalam lingkaran itu tanpa kita sadari. Dalam beberapa pembahasan kita sebelumnya, kita telah memahami jika kita tidak mampu dengan sadar menjalankan pikiran bawah sadar kita, maka orang lain akan mengambil alih kendali dan menjalankan pikiran bawah sadar kita tanpa kita sadari. Terkadang sistem yang mereka terapkan memiliki kekuatan yang ternyata sangat efektif dan mampu mengontrol kita. Dan saatnya sekarang kita menyadari dan mengambil sebuah keputusan besar untuk menjaga pikiran bawah sadar kita. Setelah bertahun-tahun, dunia psikologi telah banyak mengeluarkan hasil penelitian dan menghasilkan berbagai jurnal. Dari hasil penelitian itu, mereka mengerti bagaimana pikiran bawah sadar bekerja dan bagaimana orang lain dapat mengendalikannya sesuka hati. Itulah sebabnya satu orang dan satu kelompok dapat mengendalikan sekumpulan orang dan kelompok lainnya dengan sangat mudah. Seorang vokalis dan pengarang lagu dari kelompok musik The Doors, Jim Morrison, pernah berkata, siapapun yang dapat mengendalikan media, mereka dapat mengendalikan pikiran banyak orang. Jadi, siapapun kita, jika kita merasa pikiran kita saat ini dikendalikan oleh sesuatu hal yang tidak penting, maka lebih baik saat ini kita membuka wawasan dan kesadaran agar mampu mengambil kembali kendali atas pikiran kita dan melindungi pikiran bawah sadar kita dari kendali pihak lain. Sahabat restorasi jiwa, pemahaman ini akan benar-benar dapat memprogram ulang pikiran kita dan membersihkan serta meluruskan pemahaman kita. Jika kita mampu menerapkannya dengan benar, maka tentu saja kita dapat berhasil menciptakan kepercayaan diri, kebahagiaan, kesejahteraan, pemenuhan kelimpahan secara mandiri. Dengan syarat kita perlu komitmen untuk terus fokus, persisten, dan konsisten dalam pelatihan ini agar ini benar-benar bekerja. Berikut pemahaman mendasar tentang fakta cara kerja pikiran bawah sadar kita sebagai penambahan penting dan lanjutan pendalaman dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Pikiran bawah sadar kita selalu menyala dan merekam apa yang kita dengarkan dan apa yang kita rasakan. Pikiran bawah sadar akan selalu memetik apa yang kita sadari maupun secara tidak sengaja tanpa kita sadari.
Hal ini yang cenderung disepelekan oleh banyak orang, tapi sangat penting untuk kita ingat bahwa jika kita tertidur dengan tayangan yang terus menyala, entah itu tayangan TV, YouTube, media sosial apapun, apalagi semakin banyak berisikan konten-konten sampah yang sering Anda dengarkan dalam kondisi tertidur, semua yang Anda nikmati secara berulang, maka pada saat itu, alat perekam bawah sadar kita sejatinya kita biarkan untuk terus merekam semua informasi yang kita dengarkan. Dan apa yang kita dengarkan tanpa kita sadari akan menjadi pemahaman dan pengalaman. Kemudian pengalaman itu akan tersimpan dalam bentuk memori dalam pikiran bawah sadar kita. Lalu pikiran bawah sadar kita akan menciptakan suasana dan pemahaman yang terekam. Pikiran bawah sadar kita tidak mengetahui atau tidak mendengar ketika kita mengatakan tidak. Seperti halnya ketika kita mengatakan saya tidak akan stres. Maka perkataan itu akan memperlihatkan bahwa yang muncul di pikiran kita adalah stres. Dengan demikian, kita akan terus memikirkan stres. Sahabat restorasi jiwa, selain itu, perlu juga kita pahami bahwa pikiran bawah sadar kita tidak bisa memahami masa depan itu, karena pikiran bawah sadar hanya mengetahui saat ini dan sekarang. Dan itulah sebabnya jika kita memiliki tujuan, kita perlu mengasumsikan dan meyakini bahwa tujuan kita telah selesai. Kita perlu mengasumsikan dan meyakini bahwa tujuan kita telah selesai kita kerjakan dan telah tercapai. Jika kita menginginkan sesuatu, maka pikirkan puncak dari hasil akhir dari keinginan kita. Kita mengikuti dan menjalankan apa saja yang telah menjadi kebiasaan kita, di mana alam bawah sadarlah yang merekam semua kebiasaan kita, sehingga membentuk menjadi karakter dan tindakan. Dan sejatinya, pikiran bawah sadar kita mengendalikan kita lebih dari 90% kehidupan kita. Ketika kita mengatakan berpikir hari ini, tentu kemarin kita telah mengatakan dan memikirkan hal yang sama seperti apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Pikiran bawah sadar tidak bisa menyatakan perbedaan antara imajinasi dan semua kejadian faktual kita. Itulah sebabnya kita akan merasa takut dan merinding jika menonton sebuah film yang menakutkan. Padahal kita secara sadar mengetahui bahwa film itu tidak nyata. Tetapi di pikiran bawah sadar kita bisa menyatakan perbedaan kepada kita. Pengulangan yang terus-menerus menciptakan informasi baru dan membentuk keyakinan baru. Pikiran bawah sadar akan membutuhkan waktu lama untuk menyatakan atau menyadarkan kita bahwa apa yang telah kita lakukan adalah sebuah kesalahan. Itulah sebabnya kita sepatutnya mulai saat ini dan sekarang mengambil keputusan untuk memikirkan dan mampu memilah apa saja yang akan kita tanamkan di dalam bawah sadar kita. Hukum-hukum semesta yang salah satunya adalah hukum tarik-menarik adalah suatu kebenaran yang bekerja di alam semesta ini, termasuk pada pikiran manusia. Entah kita sadari maupun tidak, dan hukum ini sangat kuat di alam semesta. Prinsip hukum ini menyatakan bahwa kita akan menggambarkan keadaan kita dalam isi pikiran kita atau ucapan dan rasa yang dominan kita lakukan. Pikiran adalah bentuk energi dinamis yang akan menarik kenyataan untuk kita. Tetapi perlu kita sadari bahwa pikiran bawah sadar dapat merusak kita ketika kita memikirkan hal yang sama dengan orang lain, apalagi bila pikiran itu bertentangan dengan mimpi kita. Apalagi jika kita memikirkannya itu berulang-ulang. Dan itulah yang menyebabkan mengapa kita mendapatkan kenyataan yang sama berulang dan terulang lagi. Sahabat restorasi jiwa, tentunya kita bisa memilih realitas yang lebih baik jika kita menyadarinya. Maka
sahabat restorasi jiwa, tentunya kita bisa memilih realitas yang lebih baik jika kita menyadari hal-hal tersebut. Maka dari itu, kita sepatutnya mampu memprogram ulang pikiran bawah sadar kita mulai saat ini. Lalu, bagaimana cara memprogram kembali pikiran kita? Ini 3 langkah awal untuk menyadarkan kita dan mengambil kendali atas pikiran kita yang dahsyat. Yang pertama, ambil buku kosong, mulailah menulis keinginan-keinginan kita secara detail. Secara bebas, apapun yang ingin kita tuliskan. Mulai dari gaya hidup, pekerjaan yang kita inginkan, rumah, kendaraan, atau mobil tertentu yang kita inginkan. Pastikan bahwa detailnya jernih di pikiran kita. Bayangkan, rasakan, dan asumsikan bahwa diri kita sudah memiliki dan telah mencapai objek yang kita inginkan. Di sini kita perlu memainkan pikiran kita dalam bentuk visualisasi dan imajinasi. Pikirkan dan rasakan sesuai apa yang kita tulis di kertas. Jika kita menulisnya, dan tentunya kita perlu memikirkan, mengasumsikan, dan merasakan seolah-olah ini telah terjadi dan menjadi kenyataan. Ingat, kita tetap perlu menyadari bahwa sejatinya pikiran bawah sadar tidak bisa memberitahu kita mengenai perbedaan antara imajinasi dan visualisasi dengan peristiwa aktual. Yang kedua, buatlah kalimat afirmasi atau kalimat penegasan yang menyeratkan bahwa kita telah memiliki objek yang kita inginkan. Kita perlu melakukan ini karena pikiran bawah sadar kita bekerja dalam present moment atau waktu sekarang. Rutin mendengarkan afirmasi, apakah afirmasi yang kita buat sendiri atau afirmasi yang telah disediakan. Mendengarkan afirmasi dengan volume yang nyaman sembari rileks hingga menemukan kondisi meditatif yang dalam. Dengan kondisi meditatif yang dalam, maka pada saat itulah pikiran bawah sadar kita akan mengadopsi apa yang kita tanamkan dari afirmasi kita dan memancarkannya dengan getaran kuat ke semesta dan menariknya menjadi realita dalam kehidupan kita. Dukung dan pupuk terus afirmasi kita dengan mulai berbicara tentang apa yang kita inginkan dan yang selaras dengan kebiasaan baru yang kita bangun. Gantikan kebiasaan mengeluh menjadi afirmasi yang disengajakan. Lebih dalam tentang afirmasi dan meditasi, kami telah siapkan penjelasannya dalam judul-judul khusus. Silakan Anda menikmatinya. Yang ketiga, ini penting. Kita sepatutnya dengan kesadaran dan kekuatan niat ambil pilihan dan keputusan. Mulai sekarang, hentikan tontonan dan tayangan apapun yang bertentangan dengan keinginan-keinginan baru kita. Ketika kita berhenti menonton, pikiran bawah sadar perlahan tapi pasti akan membuang hal-hal yang berseberangan dengan keinginan kita. Gantikan dengan tontonan yang selaras dan mendukung. Lalu, cara ini akan memberikan respon dan selalu mempengaruhi pikiran bawah sadar kita sesuai dengan apa yang kita inginkan saat itu, dan kita perlu melakukan ini selama minimal 30 hari berturut-turut tanpa terputus agar energi baru yang kita bangkitkan dan kita pancarkan dapat terus meningkat. Sahabat restorasi jiwa, jika kita telah rutin melakukan pengulangan sesering mungkin minimal dalam 30 hari secara berturut-turut hingga lahir sel-sel baru yang penuh energi sehingga mengalir ke seluruh tubuh, maka selamat, Anda telah berhasil memprogram diri Anda dan pikiran Anda. Bukan hanya sekedar mencuci otak, tapi ini melahirkan diri kita yang baru yang mampu mengambil kendali pikiran kita. Kita menjadi pemenang dari kendali siapapun dan merdeka dari ketidakberdayaan, mengendalikan kehidupan kita sesuai harapan penciptaan kita. Nah, sekarang lanjutkan dan jadikan kebiasaan baru. Mulailah saat Anda mendengarkan channel ini, kami hadir untuk membantu Anda mengoptimalkan kemampuan diri. Demikian pembahasan kita kali ini.
Jika Anda membutuhkan bimbingan secara spesifik dan personal, dapat menghubungi kami. Senang jika ini bermanfaat dan pastikan Anda membagikan kebermanfaatan ini sehingga semakin banyak yang tersadarkan, dan tentunya kebermanfaatan itu kembali juga kepada kita dalam bentuk yang lebih berharga. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan. Kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Terima kasih, ya dan amin.